Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Anggoro. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di kesempatan kali ini saya mau presentasi tentang pembagian hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu pembagian menurut sumbernya. Menurut sumbernya ini ada dua. Yang pertama sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal itu terdiri dari peraturan perundang-undang, terus hukum kebiasaan atau hukum adat, kemudian traktat atau perjanjian, kemudian jurisprudensi atau putusan-putusan hakim, dan yang terakhir itu ada doktrin. Kemudian yang kedua itu ada sumber hukum material. Sumber hukum material itu terdiri dari pandangan, yaitu pandangan filosofis, sosiologis, dan historis. Kemudian pembagian hukum menurut bentuknya. Menurut bentuknya, yang pertama yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis itu contohnya peraturan perundang-undangan atau yang biasa undang-undang yang kita pakai itu termasuk hukum tertulis. Sedangkan hukum yang tidak tertulis itu yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dalam keyakinan masyarakat dan diikuti serta ditaati oleh masyarakat. Contohnya itu ya hukum adat seperti itu. Kemudian menurut sifatnya ada dua, yaitu hukum yang mengatur dan ada hukum yang memaksa. Yang hukum yang memaksa yaitu hukum yang wajib untuk dilaksanakan dan tidak bisa dikesampingkan. Misalnya mengenai larangan-larangan dengan sanksi hukuman di mana bila dilakukan pelanggarannya, maka yang melanggar akan dikenakan sanksi. Contohnya itu seperti hukum pidana. Kemudian hukum yang mengatur. Hukum yang mengatur hanya berupa keharusan saja, misalnya tentang persyaratan untuk menjadi anggota DPR. Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur, maka tidak diperkenakan untuk menjadi anggota DPR. Contohnya lagi ada hukum perdata atau hukum dagang seperti itu. Kemudian menurut isinya ada dua, yaitu hukum publik dan hukum private. Hukum publik ini adalah hukum yang mengatur kepentingan umum dan hubungan seseorang dengan negara. Contoh hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan masih banyak lagi ya. Kemudian hukum private. Hukum private ini hukum yang mengatur kepentingan perorangan. Atau dengan kata lain dapat disebut dengan hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya. Contohnya itu hukum perdata, hukum dagang, seperti itu. Kemudian menurut tempat berlakunya. Menurut tempat berlakunya ada tiga, yaitu yang pertama hukum nasional, hukum internasional, dan yang terakhir itu hukum agama. Hukum nasional itu hukum yang berlaku di suatu negara. Contohnya negara Indonesia yang menggunakan peraturan Indonesia atau aturan Indonesia. Kemudian hukum internasional. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara lainnya. Organisasi internasional yang ada dasarnya tentang pengaturan bagaimana negara dan organisasi internasional berada di dalam masyarakat dunia. Kemudian yang terakhir hukum agama. Hukum agama adalah hukum yang berlaku bagi penganut agama yang bersangkutan, misalnya hukum Islam, yaitu hukumnya yang berlaku hanya untuk orang-orang Islam saja. Kemudian menurut waktu berlakunya, yang pertama yaitu ius constituendum dan terakhir yaitu hukum alam. Hukum ius constitutum itu ya hukum yang sedang berjalan atau hukum positif. Hukum yang sedang kita pakai itu namanya ius constitutum. Kemudian ius constituendum itu hukum yang dicita-citakan. Jadi hukum itu belum ada namun sudah dicita-citakan. Contohnya itu kayak rancangan undang-undang seperti itu, atau hukum-hukum yang belum diberlakukan. Kemudian itu yang terakhir hukum alam. Hukum alam itu hukum yang tidak mengenal subjek, tempat, dan waktu, serta bersifat abadi dalam arti berlaku bagi siapa saja, di tempat mana saja, dan dalam waktu kapan saja. Hukum alam ini bisa dibilang hukum abadi. Contohnya itu seperti larangan pembunuhan atau larangan pencurian, itu sampai kapanpun bakal tetap ada. Kemudian menurut cara mempertahankannya, yaitu ada dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang dilihat pada isinya atau substansinya. Isi dari hukum material adalah tentang pengaturan bagaimana perbuatan yang seharusnya, perbuatan apa yang dilarang, bagaimana hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara, bagaimana hubungan seseorang dengan orang yang lainnya, dan sebagainya. Contohnya
KUHP atau KU Perdata itu termasuk hukum material. Kemudian hukum formal ini bisa dibilang hukum acara. Contohnya itu hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.